Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran PABP dan Bina Akhlak Muslim SMP IT Al Yasmin Bogor. Assalamualaikum kawan. Kenapa? Kok kelihatannya bingung? Bingung, mau bayar kuliah anakku, mau utang tapi kemana ya? Jual aja motornya, gampang. Kalau dijual, gimana ngojeknya nanti? Iya juga sih. Kalau gitu gadai aja. Kamu masih bisa tetap ngojek kok. Gadai? Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran fikih dengan tema gadai. Agar pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian gadai. Gadai atau dalam bahasa Arab disebut ar-rahnu, menurut istilah syara adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Sedangkan yang dimaksud jaminan ialah benda yang dijadikan penguat dalam utang piutang. Seperti contohnya di gambar ini, ada mobil, ada motor, terus ada uang untuk menggadai. Selanjutnya, dasar hukum gadai. Apa hukum gadai itu? Boleh. Orang menggadaikan sawah boleh. Menggadaikan mobil juga boleh. Asalkan caranya benar. Hukum asal gadai adalah mubah atau boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Selanjutnya adalah rukun gadai. Yang mana rukun gadai itu semuanya ada 5. Yang pertama, orang yang menggadaikan atau disebut dengan ar-rahin. Syarat orang yang menggadaikan, 1 itu harus dewasa umurnya, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua adalah orang yang menerima gadai, disebut juga dengan al-murtahin, seperti orang atau individu, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rohin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai atau dengan jaminan barang yang disebut dengan gadai. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu adalah barang yang digadaikan atau disebut juga al-marhun, yang mana barang yang digunakan rohin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang atau dalam mendapatkan utang.
Yang keempat adalah almarhun bih, yaitu utang, yang mana sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima yaitu sigot, ijab dan qabul, yaitu terjadinya kesepakatan antara rohin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Adapun yang keempat adalah syarat gadai. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, seperti baligh, berakal, dan berkemampuan mengatur. Yang kedua, syarat gadai adalah syarat yang berhubungan dengan almarhun atau barang gadaian, yang mana barang gadaian berupa barang yang berharga yang dapat menutupi hutangnya ketika tidak mampu melunasinya. Selanjutnya, syarat yang berhubungan dengan barang gadaian itu adalah barang gadai milik orang yang menggadaikan atau orang yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Jadi bukan barang orang lain. Kalaupun barang orang lain tersebut mengizinkan kita untuk menggadaikannya, kita harus minta izin terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atau harta, sehingga diisyaratkan hal tersebut. Adapun ketentuan umum gadai, ini saya singkat saja yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, pemanfaatan barang gadai. Barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh yang menggadaikan maupun oleh yang menerima gadai, kecuali jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kenapa demikian? Karena pihak yang menggadaikan tidak lagi memiliki barang tersebut secara sempurna. Sementara pihak penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak memilikinya. Kemudian, ketentuan umum gadai yang selanjutnya adalah pelunasan hutang dengan barang gadai. Ini yang sering terjadi. Apabila pelunasan hutang jatuh tempo, maka orang yang berhutang berkewajiban melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Bila telah lunas, maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadaian. Apabila ada sisa penjualannya, maka sisa uang penjualannya menjadi hak pemilik yang memiliki barang. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum atau tidak dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikan masih mempunyai tanggungan hutang. Jika hutangnya 7 juta, tetapi barang gadaiannya ketika dijual itu hanya laku 5 juta, maka orang yang menggadaikan masih memiliki hutang, yaitu sekitar 2 juta lagi. Seperti demikian. Selanjutnya, hikmah gadai. Yang pertama, hikmah gadai adalah mempermudah pihak-pihak yang sangat membutuhkan untuk mendapatkan uang tunai dengan jaminan barang. Yang kedua, adanya kepercayaan yang lebih besar dari orang yang menggadaikan barangnya. Karena dengan adanya jaminan, maka orang yang menerima gadaian tidak lagi merasa was-was atau ragu terhadap pinjaman uang yang diberikan kepada pihak yang menggadaikan. Yang ketiga, sebagai bukti adanya sistem perekonomian yang mudah dan praktis,
yang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk masyarakat awam. Dan yang terakhir, hikmah gadai adalah adanya kepuasan di antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang menggadaikan merasa puas karena memperoleh uang, dan pihak yang menerima gadaian mendapatkan rasa aman terhadap uangnya yang dipinjam dengan adanya jaminan. Demikian pembelajaran mata pelajaran fikih kali ini dengan tema gadai. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.